Ya, dalam sepekan terakhir melihat angka penambahan kasus COVID-19, pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus dan hal tersebut menunjukkan situasi membaik. Menyikapi klaim pemerintah, sejumlah pakar justru menilai turunnya kasus bukan karena terjadi penurunan, melainkan rendahnya kapasitas testing yang dilakukan pemerintah sehingga berpengaruh terhadap jumlah kasus yang terjadi. Benarkah terjadi penurunan kasus secara real di Indonesia? Apakah situasi sudah mulai terkendali atau justru kapasitas testing yang rendah yang menjadi masalah? Kami akan mengulas hal ini bersama Tri Yunis Miko, pakar epidemiologi FKM UI. Selamat malam, Pak Miko. Selamat malam, Mbak. Eva, Pak, dengan Eva di studio. Mbak Eva, ya. Ya, Pak Miko, juru bicara Satgas COVID-19 mengatakan bahwa situasi penanganan COVID-19 secara nasional ini sudah membaik. Apakah kalau dari pengamatan Anda atau dari analisa Anda memang saat ini kasus atau pandemi COVID-19 sudah mengalami siklus penurunan? Ya, jadi kalau lihat jumlah kasusnya, kelihatannya jumlah kasusnya menurun. Tapi bukan itu saja indikatornya. Jadi indikatornya harus dilihat positivity rate begitu. Positivity rate-nya kelihatannya masih di atas 10 begitu, 10%. Okay. Jakarta saja hari kemarin begitu 13% begitu. Jadi kemarinnya lagi 15% bahkan. Jadi itu masih menakutkan begitu. Oke, situasi yang tidak menakutkan seharusnya seperti apa, Pak Miko? Ya, jadi harusnya kalau kasus menurun disertai positivity rate yang menurun, jadi di bawah 10%, di bawah 5% itu menunjukkan bahwa ada tren penurunan kasus COVID-19. Ya, baik itu di Jakarta atau di semua provinsi tinggi paling tidak. Begitu, Mbak. Oke, dengan angka yang masih di kisaran 10% atau di atasnya bahkan 13-15%, apa yang kemudian bisa diterjemahkan dari sini, Pak Miko? Ya, jadi kalau kasus menurun itu berarti memang jumlah tes yang berkurang. Jadi dengan positivity rate sebesar itu tidak ada perubahan dari positivity rate sebelumnya, begitu, antara 13 sampai 15%. Jadi kalau di Jakarta ya artinya biarpun tes diturunkan, seberapapun diturunkan tidak berubah jumlah kasus. Dan bahayanya kalau tes diturunkan kemudian adalah banyak kasus yang tidak terdeteksi oleh tes atau oleh surveillance, maka kasus yang tidak terdeteksi banyak di masyarakat dan akan menularkan lagi ke masyarakat yang lain yang sehat. Jadi penularannya makin besar. Oke, kalau kemudian bicara soal penurunan jumlah tes dari COVID-19 ini, kami sebenarnya berusaha untuk menghubungi Kementerian Kesehatan, namun sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi. Saya ingin menampilkan apakah kita siap dengan pernyataan dari Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan, Budi Hidayat. Kita akan lihat sama-sama quotes-nya. Saya bacakan, Pak Miko. Menurut Pak Budi Hidayat, memang sampelnya atau spesimen juga menurun, maka angkanya ikut turun karena kayaknya memang trennya sudah mulai bagus. Jadi semuanya berkaitan. Kalau suspek turun, spesimen juga turun, pemeriksaan menurun, otomatis juga kasus turun. Selama libur panjang, lab-nya tetap buka, tetap ada. Kalau lab itu semua tetap siaga, cuma memang sampelnya berkurang dan dari DKI juga kasusnya ikut turun. Bagaimana Anda bisa menanggapi pernyataan ini? Karena memang alasannya salah satunya suspeknya juga turun, Pak Miko. Jadi memang tidak diperlukan adanya jumlah tes yang bertambah begitu, Pak Miko. Ya, jadi saya evaluasi kontak tracing pada bulan April 2020 itu sampai 20 sampai 40 kasus kontak dapat di tracing pada satu kasus 20 sampai 40 pada bulan April. Sekarang itu dapat di tracing hanya 5 sampai 10. Bayangkan, bahkan ada daerah yang kemudian setengah kasus populnya, setengahnya atau bahkan 0,5 kontaknya dapat di tracing. Artinya banyak kasus yang
kemudian tidak di tracing. Pertanyaan saya, apakah kasus tidak punya kontak? Pertanyaannya, apakah normalnya setiap kasus tidak punya kontak? Padahal standar WHO adalah setiap kasus confirm 20 sampai 30 harus di tracing, itu standarnya. Baik, artinya kalau memang ada jumlah pasien positif COVID-19, seharusnya jumlah tes ini harusnya juga ikut naik begitu ya? Betul. Maksudnya Pak Miko? Kalau kasusnya banyak, maka yang di tracing seharusnya lebih banyak. Nah, ini kecenderungan saya juga melihat sesuatu yang aneh. Kemudian daerah Indonesia jingga semua atau orange semua. Jadi saya bertanya, apa ini normal begitu? Jadi saya bertanya kepada Mbak aja, apa ini normal begitu? Ya, kalau kemudian kita bandingkan misalnya di luar negeri, saya juga sempat membaca bahwa jumlah tracing ini justru semakin hari semakin meningkat karena jumlah pasien yang positif COVID-19 kan terus bertambah begitu logikanya, begitu kan, Pak Miko? Betul. Ya, jadi yang betul itu. Kemudian kematian CFR-nya kalau jumlah tesnya meningkat, seharusnya menurun CFR-nya. Jadi kalau ya kasusnya banyak yang negatif, kemudian CFR-nya banyak yang positif, kemudian kasus positif banyak, CFR-nya akan menurun begitu. Harusnya begitu. Nah, di Indonesia tidak terjadi. CFR-nya meningkat berarti banyak kasus positif yang kemudian yang terdeteksi ya banyak yang berat begitu. Kemudian banyak yang sedang, kemudian kematiannya banyak begitu. Logika epidemiologi saya begitu. Kira-kira begitu. Oke. Artinya kalau tadi kemudian kita balik ke masalah tracing, artinya yang terjadi adalah di saat diketahui ada pasien positif, kemudian tidak dilakukan tindak lanjut ataupun tracing begitu ya, sehingga angkanya tadi yang sempat Anda katakan dari 20 sampai 40 sekarang justru jauh turun sampai 5 sampai 10. Begitu. Bahkan di beberapa kabupaten menurun sekali. Gitu. Kurang dari itu. Oke, Pak Miko, saya ingin menanyakan soal pernyataan dari Presiden Jokowi mengenai angka atau kasus aktif virus corona dan juga persentase kesembuhan pasien COVID-19. Tapi kita harus jeda dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, kami masih membahas tren angka penurunan pasien positif COVID-19 bersama Tri Yunis Miko, pakar epidemiologi FKM UI. Pak Miko, kalau kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kasus aktif virus COVID-19 di Indonesia ini berada di bawah rata-rata dunia, 25,22%, dan juga persentase kesembuhan COVID-19 di Indonesia di atas rata-rata global. Apakah indikator ini kemudian bisa kita terjemahkan menjadi hal yang sangat positif begitu bahwa Indonesia sudah mampu mengatasi pandemi COVID-19 secara baik? Ya, jadi kalau kesembuhan pasien itu ada peranannya kasus COVID-19 itu sembuh dengan sendirinya. Sebagian kecil yang sembuh dari berat atau dari sedang itu karena keberhasilan pengobatan. Saya mungkin akui kalau sebagian kecil dari kesembuhan itu peran perawatan. Tapi sebagian besar adalah sembuh dengan sendirinya. Jadi kalau mau dibanggakan ya jangan terlalu bangga begitu karena itu bagiannya kecil. Nah kemudian untuk kasus aktif begitu, itu tergantung kesembuhannya. Kalau kesembuhannya tinggi maka kasus aktifnya otomatis berkurang begitu. Jadi itu akan berlawanan dengan kasus yang sembuh begitu. Jadi kalau sembuhnya meningkat ya kasus aktifnya berkurang begitu, itu karena kesembuhannya yang meningkat. Tapi secara alamiah natural perjalanan penyakit COVID-19 begitu atau perjalanan alamiah penyakitnya itu penyakit COVID-19 itu akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 10 hari lah paling tidak. 10 hari akan sembuh semua. Jadi mau dikasih apapun dia akan sembuh kalau ringan. Nah kemudian kalau sedang peran dari
perawatan akan berperan begitu atau berat begitu. Itu adalah peran keperawatan. Jadi saya pikir 80% adalah ringan atau OTG, 80%. Dan kemudian 20% itu sedang atau berat begitu. Jadi peran kesembuhan itu adalah peran kesehatan adalah 20%. Jadi bisa dibayangkan ya sebenarnya ya 80% sembuh dengan sendirinya. Oke. Ya silakan Mbak Eva. Iya, artinya korelasi antara persentase kesembuhan ini sebetulnya lebih ke, mohon maaf, kasus aktif ini korelasinya sebetulnya lebih ke angka kesembuhan, dan angka kesembuhan di Indonesia itu rata-rata karena sembuh sendiri dan bukan karena perawatan begitu ya, karena kasusnya kebanyakan 80% itu kasus ringan begitu ya. Pak Miko. Jadi kebanyakan, tapi ada kontribusi dari pelayanan kesehatan. Jadi tetap saya hargai bahwa itu adalah peran perawatan atau peran rumah sakit begitu atau peran pelayanan kesehatan. Jadi saya apresiasi walaupun harusnya jangan dibesar-besarkan begitu. Karena kalau menurunkan angka kematian atau CFR itu baru saya angkat jempol. Jadi bagaimana pelayanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian ini. Jadi itu adalah saya angkat jempol betul. Kalau angka kematian di Indonesia turun. Itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kesembuhan pada pasien berat dan pasien sedang begitu. Kemudian meningkatkan tes. Ya cuma 2 cara aja. Meningkatkan pelayanan atau meningkatkan tes supaya ketemunya kasusnya banyak. Nah ini kan turun begitu tesnya. Maka angka kematian akan besar. Kira-kira begitu. Artinya 2 indikator ini sebetulnya yang kemudian bisa menentukan bagaimana kemudian kualitas penyelesaian pandemi COVID-19 itu justru yang masih harus dikejar, karena kita tahu angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia itu masih di atas 2,5% ya, jadi 3,38 begitu ya. Dan ini yang harusnya menjadi perhatian begitu ya Pak Miko. Betul, jadi harusnya itu 2%-an begitu. Jadi kalau 3% ya artinya ada sisa-sisa kematian yang kita lakukan karena temuan kasus yang rendah begitu atau pelayanannya kurang gitu. Nah kemudian yang harus dilakukan lagi adalah tes yang diperbanyak begitu. Kira-kira begitu. Oke, yang menjadi kunci justru bagaimana kemudian angka kematian dan juga positivity rate, dan itu terkorelasi dengan pelayanan kesehatan dan juga upaya untuk tracing atau tes begitu ya. Pak Miko, kalau kemudian kita tahu kegiatan masyarakat kemarin ada libur panjang dan ada kekhawatiran bahwa di saat libur panjang ini akan terjadi angka peningkatan COVID-19, jumlah pasien COVID-19. Seberapa besar sebetulnya potensi penambahan jumlah pasien COVID-19? Berapa lama kemudian kita bisa lihat setelah berlalunya masa libur panjang ini terjadi adanya tren, apakah ini akan meningkat, terjadi peningkatan atau tidaknya? Ya, jadi apapun kerumunannya, mau karena demo atau karena wisata, akan meningkatkan penularan COVID-19. Jadi ke libur panjang tadi akan meningkatkan ke wisata akan meningkatkan kerumunan. Tapi saya duga efeknya akan ringan yang timbul. Jadi kalau efek berat itu kalau reproductive number-nya menjadi 2 kali lipat begitu atau lebih. Kemudian kalau sedang itu 1,5 sampai 2 kali lipat reproductive number. Karena pada kerumunan itu pasti bukan meningkatkan jumlah orang, tapi akan meningkatkan reproductive number begitu. Reproductive number-nya akan meningkat. Sekarang ini normalnya di Indonesia adalah 1,2 begitu atau 1,1 berapa begitu. Tapi 1 kali peningkatannya. Ya, jadi dia akan berkisar di Indonesia 3.800 atau 4.000. Tapi kalau tesnya dituruni ya turun jumlah kasusnya, tapi bukan karena kasus sebenarnya turun. Nah, kemudian kalau kemudian normal gitu akan meningkat 1.500 atau 1.700 kalau ringan gitu. Kalau di Jakarta itu normalnya adalah 800 sampai 1.000. Kalau dia ringan efeknya naik 1.500 mentok begitu. Kira-kira begitu. Jadi efek ringan akan terjadi. Tapi kalau tesnya diturunkan, saya yakin tidak kelihatan.
paling tidak kelihatan dari positivity rate. Nah, kalau tadi normalnya 13%, kemudian akan meningkat nggak terlalu jauh begitu jadi 15 atau 16%. Nah, kemudian kalau berat ya akan meningkat 2 kali lipatnya begitu positivity rate-nya. Berarti kalau tadi 10% jadi 20% begitu. Kalau tadi kalau sedang ya itu jadi 17% atau 18% begitu. Kalau positivity rate-nya begitu. Oke, Pak Miko sudah bergabung bersama kita juga Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia untuk mengulas topik tren penurunan angka positif COVID-19. Kita akan lanjutkan dialog ini, tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami lanjutkan dialog membahas mengenai tren penurunan angka positif COVID-19. Saya akan langsung menyapa Pak Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Pak Zubairi, saya sudah berbincang tadi dengan Pak Triunis Miko, epidemiologi dari FKM UI. Kita membahas masalah pernyataan dari jubir Satgas COVID yang mengatakan bahwa penanganan COVID di Indonesia sudah membaik. Tapi kemudian yang digarisbawahi oleh Pak Miko adalah masalah positivity rate. Jangan-jangan jumlah penambahan kasus positif COVID-19 itu menurun karena memang jumlah tesnya juga menurun. Pandangan Anda seperti apa, Pak Zubairi? Iya, tapi ini yang menarik memang kan sebetulnya harusnya naik karena ada tambahan juga dari timur yang lalu. Tetapi positivity rate-nya itu untuk Indonesia kan berapa persen itu menjadi 12,9%, malah turun. Jadi menarik juga fenomena ini. Jadi sekarang bukannya naik malah turun. Ya Jakarta antara 9 sampai 10,1%. Mungkin penjelasan Pak Zubairi. Halo. Ya, silakan Pak. Hari mungkin karena kita musim dingin, karena itu banyak ada di dalam rumah, dalam ruangan, sehingga penularan makin tinggi. Jadi mungkin kita akan ada dengan wisata, dengan liburan itu lebih banyak di luar ruangan. Jadi risiko penularan mungkin agak rendah. Mungkin itu penjelasannya. Jadi bisa diulangi lagi Pak Zubairi karena tadi sempat suaranya agak terputus-putus. Ya, jadi persentase kasus positif sepekan terakhir Indonesia sekarang itu 9%. Turun. Yang penting menurut beliau adalah persentase kasus positif sepekan atau seminggu terakhir. Indonesia sekarang 12,9%, itu turun dari sebelumnya, tadinya di atas 13%. Nah itu kenapa turun, dari segi turun ini satu, terus dari segi ranking, kalau dari segi ranking dunia memang mungkin karena tesnya kurang, namun dari segi ranking dunia kita turun dari 18 ke 19. Cuman dari segi persentase kan bukan jumlah, tapi persentase, jadi memang lumayan menarik fenomena ini di mana Indonesia turun ke 12,9% persentase kasus positif seminggu terakhir. Oke, apakah ini artinya bisa diterjemahkan kita sudah mulai masuk ke siklus penurunan kalau di nasional? Iya, belum cukup waktu kan. Kalau yang misalnya dari wisata ini kan perlu sekitar seminggu sampai 2 minggu untuk memulai kenaikan. Jadi mungkin kita perlu menunggu paling lama 2-3 minggu lagi. Kalau tidak terjadi kenaikan memang berarti ada kecenderungan menurun. Oke, Pak Zubairi, kalau kemudian tadi Pak Miko mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo soal masalah kasus aktif yang kemudian berada di bawah rata-rata dunia dan juga kesembuhan pasien yang berada di atas rata-rata dunia. Tapi kemudian angka itu sebetulnya bukan merupakan indikator yang sebetulnya perlu diperhatikan begitu ya. Kita justru harus melihat ke bagaimana kemudian angka kematian pasien COVID-19 ini di Indonesia. Menurut Anda seperti apa?
Iya, angka kematian itu bervariasi. Jakarta paling rendah. Jadi mungkin kalau dari angka kematian karena Jakarta paling rendah, mungkin terkait juga dengan fasilitas kesehatan dan dengan tim ahli yang ada di Jakarta mungkin ada kemungkinan lebih baik daripada di provinsi yang lain gitu ya. Oke. Dengan situasi yang ada saat ini, apa yang kemudian harus karena Presiden memberikan target-target tertentu harus menekan angka kematian dan lain sebagainya. Apa kemudian yang menurut Pak Zubairi harus dilakukan? Iya, menurut saya yang paling utama adalah yang jumlah yang dites itu kira-kira 2,5 bulan yang lalu Pak Presiden Pak Jokowi kan udah bilang minimal Baik. Nampaknya terputus dengan Pak Zubairi. Pak Miko, saya minta komentar Anda terakhir dengan situasi yang terjadi atau situasi pandemi saat ini. Menurut Anda apa yang kemudian harus ditingkatkan supaya tadi kalau kemudian harus ada penurunan positivity rate, kemudian juga ada penurunan angka kematian? Ya, jadi menurut saya harus ditingkatkan tesnya. Itu suatu keharusan. Baik. Baik. Pak Jubari udah keluar. Jadi silakan dilanjutkan. Menurut saya harus ditingkatkan tesnya di Indonesia sampai pada pencapaian target WHO gitu sesuai 10.000 per satu spesimen begitu. Kemudian yang kedua adalah isolasi diperbaiki kalau kasus sudah ditemukan banyak begitu. Kemudian diperbaiki karantinanya begitu, jangan sampai menular pada pelayanan kesehatan begitu, jangan menular ke masyarakat begitu, jadi masyarakat aman. Kemudian fatality kalau bisa ditingkatkan dengan memberikan pelayanan yang baik begitu. Jadi kasihan masyarakatnya harusnya dihindarkan masyarakat dari kematian, dihindar dari kesakitan, supaya isolasi diperbaiki dan karantina diperbaiki pada kontaknya begitu. Oke. Atau suspeknya. Baiklah, semoga itu bisa segera dilakukan. Pak Tri Yunis Miko, pakar epidemiologi FKM UI, dan juga Pak Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Dan demikian CNN Indonesia Newscast hari ini. Saya Eva Yunizar undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.